Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Dendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Jalannya harus segera dilakukan, dari Anden hingga Penarukan. Tidak mau tahu, segera bukan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalur lain. Tapi saya mau akses jalur ini. Kedua belah pihak pun sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tahta adikku akan mempelancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin diri saya sangat begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita. Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda Smyser. Lebih baik saya gantikan sementara posisi Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, akan saya kembalikan. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat pasti akan lebih terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Keturunan wali, dia dari Paku Alam, dia di Penegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah menawarkan tugas yang sangat berat, masih juga Anda tolak. Baiklah, jika kalau itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smyser membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah perang Diponegoro menentang dominasi Belanda. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjami uang dari Kapten Tionghoa. Smyser berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nayus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dan kami memberikan kompensasi tersebut, pihak Belanda bersedia untuk mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan oleh Patih Danurejo, pihak Belanda sangat menguntungkan bagi kita. Seharusnya kalian tidak harus bekerja sama dengan Belanda, karena apa yang kalian lakukan itu sangat membuat rakyat menderita. Dan keuangan keraton pun menjadi bangkrut. Tapi pihak Belanda sangat menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tetapi tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Yang jelas, kami akan terus bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja paksa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Mulai perang saat proses pembangunan jalan Anyar Panarukan. Perintahkan pada anak buah kita agar supaya pemasangan patok dapat segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok ini akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Sudahlah, biarkan saja. Apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan ini. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian, Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabut patok-patok ini? Kosong kembali dengan benar. Patih Danurejo mengutus pasukan makanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Di tengah medan perang. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selorong ini. Siap Tuan, akan kami laksanakan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasya Sentot, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Siapkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimkan Letkol Kurens ke Tegal dan Pekalongan. Dan kirimkan Letkol Dil ke daerah Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik.
Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selorong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Ali Basyah Sentot. Ali Basyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Tapi kami sudah menjalankan strategi yang telah disusun. Alasan akan kubuat strategi banteng Stasel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil minta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Mengapa kau tidak menerima tudingan yang diadakan oleh pihak Belanda? Untuk apa? Belanda adalah musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda mengadakan tudingan untuk memberikan banyak keuntungan. Ali Basyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Ali Basyah? Apa yang dapat Anda pertahankan dan apa yang dapat kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian pada tanggal 24 Oktober 1929, kalian semua menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Parat, di mana Ponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos lainnya. Kita buat saja sayembara. Apa isi sayembara tersebut? Isi sayembara itu adalah siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah sebesar 20 ringgit. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian, ia dikirim ke Semarang dan menuju ke pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Tidak mau tahu, segera buka akses untuk melancarkan pembangunan jalan. Puncaknya menguatkan pasukan kita. Orang sudah please kali ini. Namun rasanya sudah pedih menahan berdiri. Sudah kenyang. Tuan, Enggak, emang gitu. Biar bagus. Parat, kemana Ponegoro pergi? siap tidak tahu Tuhan. Tuhan. Why?